Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita banyak sekali kenikmatan yang tidak terhitung, dan yang paling besar adalah iman Islam. Alhamdulillah masih dikumpulkan di pondok pesantren cinta ini, pesantren Sona ya, dari Quran. Dan tak lupa marilah kita melantunkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kelak kita tergolong pada umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Hadirin rahimakumullah, seperti yang sudah kita sebutkan dari ayat tadi di atas, dan seorang yang menuntut ilmu itu mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan ilmu itu adalah suatu kewajiban untuk dicari, karena dengan ilmu kita itu tidak tahu arah kemana kita akan dituju, itu arahnya kita tidak tahu. Tetapi para ulama menyebutkan cara-cara untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita cari ilmu harus dengan caranya. Dan yang pertama itu adalah ilmu yang wajib untuk dicari. Ilmu yang wajib untuk dicari itu disebutkan oleh para ulama di kitab Ta'limul Muta'allim. Yang dicari itu adalah ilmu hal. Yang pertama itu adalah ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu hal itu adalah ilmu fikih dan tauhid. Dalilnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi mengetahui tauhid itu mengetahui Allah itu hukumnya wajib. Juga ibadah juga itu adalah ibadah yang mafdhah, seperti sholat, zakat, itu hukumnya wajib. Lalu selanjutnya itu yang tidak kalah pentingnya adalah niat. Juga disebutkan di kitab Ta'limul Muta'allim halaman 10 yang Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis. Jadi manusia itu seharusnya itu mengawali setiap aktivitasnya itu diawali dengan niat yang baik. Banyak sekali perbuatan yang terlihat seperti amalan dunia, akan tetapi niatnya itu untuk kemaslahatan akhirat. Itu dihitung sebagai kebaikan, mendapatkan amal di akhirat nanti. Juga ada juga yang ilmu itu amalan atau perbuatan yang seperti perbuatan ibadah atau apa, akan tetapi tidak didasari dengan niat, itu tidak sah, tidak dihitung sebagai ibadah. Makanya dalam sholat dulu itu pertama itu yang diharuskan itu adalah niat. Lalu juga
diceritakan daripada Sayyidina Ali. Karena di kitab disebutkan ila itu majhul, disebutkan diceritakan daripada Sayyidina Ali. Ala la tanal ilma illa bisiddatin sa'umbika an majmu'i nabi bayanin bukain wa hirsin wa istibarin wa bulbatin wa irsyadi istadin wa tuli zamanin. Yang pertama apa? Bukain. Bukain itu adalah makna cerdas. Jadi untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu, yang pertama itu adalah cerdas. Cerdas dengan pintar itu beda. Bedanya apa ya, Ibu? Cerdas itu kita misalkan kita ada di sini nih ada teh ayam itu. Orang cerdas itu akan membersihkan. Tapi orang pintar itu bisa menggulitnya cuma ditulis awas ada teh ayam. Itu pintar tapi tidak cerdas. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, wahadisin, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Kita contoh kepada ulama-ulama yang telah berhasil dalam mencari ilmu. Contoh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ketika mencari ilmu sampai lupa tertidur. Bahkan beliau itu tidurnya itu hanya ketika ketiduran, misalkan menulis di meja, ketiduran seperti itu. Imam Ghazali itu seperti itu. Saking bersungguh-sungguhnya mencari ilmu sampai lupa tidur dan sampai lupa menikah. Masya Allah. Juga yang ketiga apa? Bukain wahibnya mestibarin. Juga harus bersabar karena untuk menjadi orang yang mulia itu mungkin tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kita harus bersabar dengan cobaan-cobaan. Misalkan ketika di pondok mungkin ada perasaan tidak betah atau gatal-gatal atau mungkin lapar atau mengantuk dipaksa untuk setoran hafal Al-Quran. Itu di situ tingkat kesabaran kita diuji. Dan untuk mendapatkan hasil ilmu yang bermanfaat itu diantaranya adalah sabar yang disebutkan tadi. Lalu berikutnya itu adalah Allah itu adalah bekal. Dijelaskan oleh guru kita Syekh Yasin. Guru itu adalah bekal yang cukup untuk esok hari. Jadi itu yang dibutuhkan. Jadi bukan bekal yang kita menabung sampai 100 juta enggak. Karena di situ ada sikap tawakal kita terhadap Allah. Jadi insya Allah akan diberi rezeki lagi. Jadi bulgo itu dimaknai adalah bekal yang cukup untuk makan esok hari. Lalu berikutnya adalah irsyadi istadin. Ada sesuai dari petunjuk guru. Kenapa harus sesuai dengan petunjuk guru? Karena orang bisa saja pintar tanpa dengan guru, tapi ada satu yang tidak bisa didapatkan dari belajar misalkan tanpa dengan guru. Dia pintar tapi tidak memiliki akhlak. Lalu yang berikutnya adalah tul zaman. Jadi mencari ilmu itu tidak sedikit zaman sampai apa diceritakan di kitab itu sampai mendapat ilmu yang kita butuhkan itu ilmu apa itu sampai mendapat. Karena ada orang yang mendapatkan ilmu itu mungkin tidak membutuhkan bertahun-tahun, tapi ada yang sampai tua. Dan memang diwajibkan mencari ilmu dalam adalah dari kecil, dari brojol, dari lahir sampai ke yang lahir itu kita itu mencari ilmu. Karena apa? Mungkin ketika kita
mencari ilmu sekuat tenaga kita, Allah itu mungkin memberikan itu masih belum apa-apanya kita. Ilmu Allah mungkin secuilnya pun belum ada. Makanya kita di sini hanya diwajibkan untuk udah kita cari ilmu sampai nanti sampai akhir hayat insya Allah subhanahu wa taala. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya adalah waktu. Kita mengetahui waktu untuk menghafal untuk apa. Kalau disebutkan itu banyak sekali waktu-waktu yang bagus untuk kita mencari ilmu, untuk menghafal. Juga di sepertiga malam itu adalah waktu-waktu yang sangat emas. Dikatakan Imam Syafi'i itu bagaikan panah yang melesat. Di sepertiga malam itu ketika doa diijabah, ketika membaca Al-Quran dia akan terasa rasanya itu beda, kuat. Makanya di sepertiga malam anjuran untuk kita semua, khususnya mencari ilmu. Kita bangun, salat tahajud, kita menghafal, masya Allah. Mudah-mudahan kita dikuatkan imannya dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa bangun di sepertiga malam. Dan juga para ulama menyebutkan kuat lemahnya hafalan itu juga termasuk faktor kuat lemahnya hafalan itu ada sebabnya ada. Ada juga disebutkan yang melemahkan hafalan itu adalah buah yang kecut, yang apa ya, kayak apel tapi yang asam, itu bisa mengurangi daya ingat gitu. Tapi yang menguatkan apalah, yang menguatkan itu ada sedikitnya makan. Kita disebutkan bila al-ghada, sedikitnya makan, dan juga sahur. Makanya kita sangat dianjurkan sekali untuk melakukan puasa Senin Kamis atau mungkin yang mampu puasa Daud. Dan buahnya apa? Itu tadi mempunyai sikap wirai. Jadi pencari ilmu itu yang diharapkan itu buahnya itu adalah sikap wirai. Karena contoh kita itu adalah contoh tertinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Dan beliau itu adalah akhlak yang sangat menonjol dari beliau itu. Banyak sekali orang masuk Islam itu dengan akhlaknya. Makanya kita itu selalu diajarkan dengan akhlak karimah, sikap wirai, akhlak di semua bidang. Bahkan disebutkan ketika kalau berilmu itu harus menjaga daripada yang haram dan bahkan subhat saja itu tidak boleh itu. Disebutkan dalam kitab itu bahkan untuk ke pasar saja itu, ke pasar itu kalau bisa dihindari gitu. Kalau bisa ke pasar itu dihindari. Jadi jangan betah-betah shopping di pasar gitu, apalagi pasarnya yang kotor-kotor. Itu kalau bisa dihindari. Itu adalah sebagai bentuk wirai. Juga bakti kepada ustaz, kepada guru-guru. Karena di pondok itu adalah orang tua kita itu adalah mursyid kita, guru kita. Kalau di rumah itu adalah ibu atau bapak, ibu dan bapak. Sebutkan juga para ulama bahkan menyebutkan ketika orang tua meninggal, mana yang afdal? Orang tua meninggal itu kita menjenguk orang tua, atau di sisi lain kita punya waktu yang bersamaan untuk mencari ilmu. Ada ulama yang mengatakan masih afdal mencari ilmu. Jadi masih lebih utama itu mencari ilmu. Karena apa? Ketika kita mencari ilmu, pahala mengalir kepada orang tua. Gitu. Jadi ketika ada jadwal bersamaan, afdalnya itu mencari ilmu dulu. Mungkin sekian yang bisa
saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ini bersatu di sini dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhirat nanti pula